Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo tim Marves, apa kabar? Semoga tim Marves yang ada di seluruh Indonesia sehat selalu ya. Tim Marves jangan lupa untuk terus jaga protokol kesehatan dan stay safe dimanapun tim Marves berada. Wah, sudah lama nih ya tim Marves kita tidak berjumpa. Kali ini di podcast Kemenko Marves, kita memiliki segmen terbaru loh tim Marves, di mana tim Marves yang kadang-kadang suka kepo atau suka pengen tahu tentang konteks-konteks hukum terkait dengan kehidupan terdekatnya tim Marves atau bahkan isu-isu terkini, kini kita punya salah satu segmen baru, yaitu Tanya Hukum. Di Tanya Hukum ini, semoga tim Marves bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang berbagai isu-isu dalam kacamata hukum. Keren banget kan? Nah, langsung saja, kali ini kita akan masuk ke episode yang pertama. Di episode pertama kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sifatnya cukup dekat sama kita dan bahkan kadang suka dianggap sepele loh. Padahal sebenarnya ini memiliki salah satu konsekuensi yang besar kalau ternyata tidak terlalu diperhatikan sama tim Marves, terutama buat tim Marves yang memiliki profesi sebagai pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Nah, siapa di sini tim Marves yang suka telat bangun tidur atau kadang-kadang suka janjian sama temennya tapi ternyata belum jam pulang kantor? Nah, pasti banyak tuh tim Marves yang ya suka curi-curi jam masuk maupun jam keluar. Nah, ternyata jam-jam kedisiplinan ini memiliki dasar-dasar hukum yang harus kita ketahui loh. Nah, untuk itu kita langsung aja ngobrol sama salah satu ahlinya yang semoga paling disiplin, semoga paling jago nih di bidangnya. Langsung aja nih tim Marves kita kenalan. Halo Bapak. Halo. Selamat datang di Kemenko Marves. Nah, Bapak, semoga sehat selalu ya Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya Bapak. Nah, Bapak boleh nih langsung berkenalan dengan tim Marves. Sapaan kita untuk seluruh pendengar podcast Kemenko Marves. Iya, tim Dengan Marves. jargon apa nih kira-kira? Tim Marves saja Bapak. Oke, tim Marves dimanapun Anda berada, terima kasih. Saya Yosua, saya adalah auditor kepegawaian Madya dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi kalau dikatakan saya yang paling disiplin, enggak juga. Tapi saya tahu, jadi karena tahu regulasinya, jadi kadang kita bisa mensiasati. Tapi itu nggak begitu ceritanya. Kita sebagai milenial kan tetap harus menunjukkan dengan produktivitas tinggi, dengan jam kerja yang sudah ditentukan oleh organisasi, kita bisa produktif. Wah, keren Seperti banget itu, nih, Mbak. tim Marves. Iya. Iya. Nah, berarti nih Bapak, masalah kedisiplinan. Siap. Kita selalu mempelajari kedisiplinan dari kita sekolah dulu. Betul. Kita selalu ngomongin tentang jangan telat masuk sekolah, Iya, betul. gak boleh bolos. Iya. Bahkan sampai sudah jadi PNS, kedisiplinan itu merupakan salah satu yang menjadi kunci untuk diri kita ya Pak. Nah, oleh sebab itu sebenarnya tim Marves mungkin pengen tahu nih Pak, dasar hukum apa yang mendasari tentang kedisiplinan dari pegawai negeri sipil itu sendiri, terutama yang mengatur jam kerja. Oke, jadi gini Mbak dan Sobat Marves semua ya. Iya. Jadi berkaitan dengan dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang jam kerja bagi PNS itu jelas tertuang dalam PP 53 tahun 2010 yang sebetulnya itu adalah pembaruan dari PP 30 tahun 1980. Jadi sudah 3 dekade kemudian diperbarui dan sekarang 2020 nih Mbak. Ini artinya sudah 1 dekade dan ternyata perkembangannya begitu cepat. Nah, di PP 53 itu jelas peraturan bagi PNS, bagi kita ini anak muda yang terkadang tadi udah diceritakan, kita kadang sering telat, kadang bikin aturan sendiri. Di situ udah jelas sebetulnya. Di PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS itu jelas bahwa ketentuan untuk masuk jam kerja itu adalah suatu kewajiban. Jadi kita sebagai PNS kan harus mentaati seluruh kewajiban dan juga menjauhi seluruh larangan, Mbak. Betul. Di situ konkret jelas di situ dikatakan. Berarti jelas peraturannya Jelas. sudah ada di sana, kita sebagai milenial hanya harus menaatinya untuk diri kita sendiri juga ya Pak. Betul. Tentu kedisiplinan itu akan mencerminkan diri kita sebagai seorang pegawai negeri sipil Betul. yang mengabdi kepada masyarakat. Betul. Nah Pak, pastinya di dalam setiap peraturan itu ada isi-isinya ya Pak. Betul. Dan kalau misalkan di Kemenko Marves itu sendiri, kita itu kan masuk kantor itu jamnya sudah ditentukan nih Pak. Sepakat. Nah, kalau misalkan, tapi saya juga pernah dengar di institusi lain atau kementerian dan lembaga pemerintah terkait,
kadang-kadang jam masuk dan jam pulangnya itu berbeda sama yang di Kemenko. Nah, kalau di dalam peraturan itu sendiri, apakah memang sifatnya mengatur jam kerjanya atau apakah menyesuaikan dengan institusinya, Pak? Betul. Nah, ini saya mau menjelaskan bagi Mbak dan juga teman sobat Marves dimanapun berada ya. Jadi, kalau turunan dari PP 53 adalah Peraturan Kepala BKN tahun nomor 21 tahun 2010. Di situ jelas dikatakan bahwa koefisien atau satu hari kerja itu sama dengan 7,5 jam. Artinya apa? Jadi ketika teman-teman di Marves misalnya di Kemenko Maritim mengatakan mau masuk jam 7, nanti tinggal dihitung saja 7,5 jam setelahnya. Dan kemudian ternyata kita juga adaptif loh, Mbak. Organisasi itu adaptif. Tadi Mbak mengatakan kok kita jam kerja kita antara kementerian satu dengan KL yang lain kok berbeda. Artinya apa? Ada flexi time kalau istilah di tempat kami. Jadi Anda boleh masuk misalnya jam 8, toleransi keterlambatan, nanti bisa dibayar di akhir. Jadi di Perka 21 itu jelas bahwa koefisien jam kerja kita adalah 7,5 jam. Nah, itu nanti bisa dihitung. Nanti kita akan bicara bahwa kira-kira kalau saya terlambat, itu bagaimana cara menghitungnya? Nanti dari situ. Dari koefisien 7,5 jam itu. Di mana satu hari diasumsikan 7,5 jam. Seperti itu, Mbak. Berarti sudah sangat fleksibel dan sebenarnya tidak memberatkan ya, Pak. Betul. Bahkan sangat menjadikan diri kita ini sebagai kita ini tuh menjadi yang utama gitu loh, Pak. Tidak memberatkan, tetapi yang penting menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi di situ kita sebagai milenial katakanlah sama lah. Saya Mbak kayaknya juga 11-12 gitu kan usia kelahirannya. Jadi masih muda ya, Pak? Masih muda kan, kadang karena masih muda kemudian meledak-ledak. Punya tadi agenda, ada acara di luar kantor. Karena bagaimanapun eksistensi kita ternyata nggak di kantor aja misalnya. Karena ketika kita di luar kita dapat influence yang pada dasarnya adalah juga untuk meningkatkan organisasi misalnya. Kan nggak masalah. Karena bagaimanapun, nah nanti kita bisa cerita lagi nih, oh ternyata bekerja dengan teknik model di masa pandemi ini ternyata membuat kita juga jauh lebih produktif misalnya. Wah, nah, jadi reason atau argumentasi itu kadang pimpinan yang mohon maaf yang katakanlah kolonial kadang perlu kita kasih influence tuh Mbak di situ gitu. Berarti memang message ini perlu disebarluaskan ya, Pak, tentang fleksibilitas dari jam kerja kita sendiri. Nah, berarti buat yang tadi tim Marves suka janjian sama temennya di luar, gak masalah ya? Gak masalah. Asal sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Asal kita bisa. Dan nanti kita bisa bicara, ini ada regulasi ternyata yang memberi kita keleluasaan dalam tanda petik, tetap dalam koridor, tapi juga tetap produktif. Nanti kita akan sampai ke situ saya rasa, Mbak. Oke, betul banget nih. Pasti semua tim Marves pengen tahu nih ya, Pak, tentang hal tersebut. Nah, di saat ada keleluasaan dalam peraturan pemerintah tersebut, Pak, pasti kalau dilanggar nih, dan kalau misalkan tim Marves kadang-kadang suka lalai nih, Pak, dengan peraturan tersebut, pasti ada sanksinya kan, Pak. Nah, itu bentuk-bentuk sanksinya dan juga cara menyampaikan sanksinya itu bagaimana sih, Pak? Ini agak serius nih kalau ini saya harus membenarkan posisi duduk saya nih berkaitan dengan sanksi dan juga kira-kira kategori apa saja sih yang kemudian bisa membuat kita dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 53. Jadi kalau bicara hukuman disiplin, Mbak, dan juga teman-teman sobat Marves semua, jadi hukuman disiplin itu sebetulnya ada 3. Ada hukuman disiplin ringan, sedang, dan juga berat. Nah, untuk yang ringan itu ada 3 juga. Jadi ringan yang teringan sampai ringan yang agak berat. Nah, itu ada klasifikasinya juga. Untuk hukuman disiplin ringan yang pertama adalah teguran lisan. Itu ketika teman-teman, saya misalnya, itu terlambat atau tidak memberi keterangan, tidak masuk kerja selama 5 hari kerja. 5 hari tanpa kerja, keterangan loh. Tanpa keterangan. Itu diberi teguran lisan. Lisannya bukan, hei Mbak, kenapa nggak masuk? Bukan. Jadi teguran lisan itu tetap modelnya tertulis. Dan format pemanggilan, tadi Mbak bicara prosedurnya, itu ada di Perka 21 2010 itu tadi, yang turunan PP 53. Lalu kemudian, ketika kita tidak masuk, sekitar 6 sampai kemudian 10 hari, itu hukuman ringan yang sedang. Dalam hal ini adalah, kita diberi hukuman teguran tertulis. Sama, tingkatannya sama. Tapi hukumannya berat. Jadi ini akumulasi, Mbak. Teguran tertulis itu juga tertulis. Formatnya ada di Perka 21. Sampai kemudian, kalau saya jelaskan jadi panjang, sampai hukuman yang berkaitan, dan kalau kita lebih dari 46 hari kerja tanpa keterangan, itu hukumannya adalah pemberhentian. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, padahal kalau di PP 53 kita bisa sampaikan, Mbak, di situ ada PTDA juga, pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi kemudian itu dihapus. Di PP 11 kan ada berkaitan dengan pelanggaran disiplin PP 53, tidak ada pemberhentian tidak dengan hormat. Adanya adalah pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Seperti itu, Mbak. Jadi ada klasifikasinya yang nanti kita bisa berikan tips kira-kira kalau kita misalnya 10 hari kerja hukumannya apa. Jadi dari yang teringan sampai yang terberat itu apa. Baik,
Berarti klasifikasi ringan sampai beratnya itu tergantung dengan harinya. Betul, akumulasi hari. Dan yang perlu dicatat oleh Sobat Marvel adalah ketika Anda tidak masuk dengan tidak memberikan informasi yang tepat atau tanpa keterangan. Artinya apa? Bahwa kemudian teman-teman ada kesibukan di luar yang kira-kira tidak bisa digantikan atau tidak bisa dihindari, Anda harus komunikasi dengan pimpinan atau atasan langsung. Jadi Anda tidak dianggap mangkir, tidak dianggap apa. Nah, komunikasi dengan pimpinan itulah yang kemudian bisa menjadikan ya komunikasi atau organisasi menjadi lebih baik, Mbak. Betul. Jadi Anda tidak dianggap mangkir karena apa? Karena kalau kita tidak dijatuhi hukuman, pimpinan kita juga kena, Mbak. Jadi jangan-jangan saya nggak ke kantor karena hubungan relasi saya dengan atasan yang kurang baik. Nah, itu yang kita hindari gitu. Jadi atasan langsung itu bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya. Berarti semua lapisan baik di dalam sebuah institusi dan kementerian lembaga terkait itu harus sadar betul ya Pak terhadap hukum-hukum ini agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Jadi kadang betul sepakat. Jadi Sobat Marvel dimanapun kita berada, kadang kita merasa bahwa anak muda yang penting produktif. Ya. Kadang kita ngirim lewat surat, lewat Gmail, lewat berbagai platform. Jadi kita merasa produktif. Tapi kita lupa bahwa instansi, kementerian atau lembaga itu punya sistem pencatatan kehadiran yang kadang kita harus komunikasikan. Jadi ketika misalnya saya terlambat atau tidak masuk, kita komunikasi dengan atasan. Supaya apa? Supaya perekaman data kehadiran kita itu bisa disesuaikan. Jadi kalau mau pulang cepat, ada izin pulang cepat namanya. Kalau Anda nggak komunikasi kan Anda dianggap apa? Itu kan dihitung Mbak tadi. Akan masuk ke akumulasi bahwa kita nggak sampai 7,5 jam. Itu yang bahaya. Jadi kita harus jalin relasi yang baik dengan atasan kita. Teman sejawat juga dengan bawahan misalnya. Itu yang kemudian kalau kita kemudian dengar ada evaluasi 360 itu loh. Gitu Mbak. Relasi adalah kunci ya Pak. Kalau milenial zaman sekarang itu kemana-mana pasti bawa-bawanya relasi. Relasi, jaringan networking. Betul. Tapi tetap produktif dan profesional. Ingat sistem merit ya, jadi betul. Nih Pak, saya jadi penasaran. Emangnya ada ya Pak kasus-kasus yang sampai mungkin Bapak pernah merasakan sendiri atau pernah dengar atau bagaimana yang benar-benar melanggar 46 hari kerja dan itu beneran terjadi ya? Betul. Jadi gini Mbak, kebetulan teman-teman Sobat Marvel semua, saya ini auditor kepegawaian. Saya bisa keliling Indonesia untuk mengaudit berkaitan dengan tingkat kepatuhan teman-teman PNS di seluruh Indonesia. Kalau kemudian, nah ini sistem pencatatan kita di Jakarta, kita di pusat ibu kota, kita menganggapnya mudah, bisa dengan gadget, dengan gawai, absen, terekam. Tapi teman-teman di kabupaten kota itu banyak Mbak, yang di luar kecamatan, di perbatasan, yang nggak ada sinyal. Terkadang, ya ini memang administrasi, tapi administrasi yang kemudian tidak terlapor ke pusat. Jadi seolah-olah dia dianggap lebih dari 46 hari kerja, lalu kemudian ada laporan. Itu yang kita hindari Mbak. Jadi banyak kalau kemudian pertanyaan, ada nggak sih yang lebih dari 46 hari kerja kemudian nggak masuk? Banyak. Bagaimana? Lalu kemudian ada teman nih misalnya, ada PNS yang berhadapan dengan hukum. Itu kalau dia komunikasikan ke pimpinannya, dia nggak akan dianggap mangkir, bisa. Jadi dia diberikan nanti ada izin-izin tertentu, izin-izin khusus untuk menjalani misalnya kalau dia harus berhadapan dengan hukum, dia diberi kesempatan untuk izin untuk alasan penting misalnya. Atau ada proses mekanisme pemberhentian sementara untuk fokus menyelesaikan kasusnya. Jadi jangan diem-diem aja gitu. Intinya selalu didampingi ya Betul. Pak? Ada pendampingan. Jangan merasa tidak didampingi. Betul. Selalu ada pendampingan hukum ya. Betul. Nah lalu Pak, kalau misalkan permasalahannya seperti itu tadi, menarik Pak, di daerah-daerah perbatasan dan yang lain sebagainya. Pusat itu memiliki kewenangan apa Pak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sebuah sistem yang terintegrasi kah? Betul. Atau bagaimana Pak? Nah siap, jadi Badan Kepegawaian Negara melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian saat ini sedang membangun instrumennya Mbak. Ada namanya Indeks NSPK, Norma Standar Prosedur dan Kegiatan, yang bunyinya kurang lebih seperti ini, simpelnya. Jadi manajemen ASN ada 18 item itu yang kemudian kita awasi. Dari pengangkatan sampai pemberhentian PNS, dalam hal ini apakah sudah dilakukan dengan tepat oleh instansi. Itu kita berhak untuk mengawasinya. Dan ketika apabila itu ada hasil, lalu kemudian ternyata di level disiplin ada poin yang kurang, BKN bisa memberikan treatment. Agar apa? Agar indeksnya tadi yang misalnya kurang di level disiplin bisa kita beri tips supaya ya tadi misalnya kaitannya dengan absen, ternyata Bapak harus bekerja sama, misalnya model pencatatan kehadirannya harus elektronik, tapi kita di kecamatan sulit Pak, nggak ada sinyal, nanti akan diberikan treatment khusus. Bagaimana misalnya kasus penjaga mercusuar, bagaimana dia harus absen, lalu polisi hutan misalnya, ketika di hutan bagaimana kemudian cara pencatatan
kehadirannya. Nah, Betul. banyak sekali kementerian, lembaga atau instansi yang memang punya perlakuan khusus. Tapi ingat, kata kuncinya adalah jam kerjanya itu tadi, Mbak. 7,5 jam itu tadi. Intinya Intinya di situ itu. ya, Pak. Wah, berarti pendampingan yang sebenarnya diberikan itu sudah bersifat sangat personal ya, Betul. Pak. Dan semoga pun akan membantu dimanapun berada. Betul. Nah, Tim Marves, PNS di seluruh Indonesia, pokoknya jangan pernah takut untuk kalau misalkan memiliki permasalahan-permasalahan. Jadi tim Marves dimanapun Anda berada berkaitan dengan konsultasi, lalu kemudian berkaitan dengan disiplin atau NSPK manajemen ASN bisa komunikasi dengan kita di Badan Kepegawaian Negara melalui Deputi Pengawasan dan Pengendalian. Nah, itu perlu dicatat tuh, Siap. Tim Marves. Menarik sekali. Nah, lalu nih, Pak. Ya. Kita balik lagi ke jam kerja tadi ya, Oke, Pak. jam kerja. 7,5 jam. 7,5 jam. 7,5 jam setiap harinya ya, Pak. Betul. Berarti nanti diakumulasikan, terus nanti habis itu kalau misalkan perhitungannya pun langsung tektokan dengan atasan masing-masing kah, Pak? Betul, Atau jadi gini Mbak. Jadi kalau yang sekali lagi kalau tingkat hukumannya hukuman ringan, itu kewenangan ada di atasan langsung. Oh ya. Siap. Tapi kalau ancaman hukumannya itu hukuman sedang sampai hukuman berat. Jadi kalau hukuman sedang itu di atas 16 hari kerja. 16 hari kerja. Dihitung 16 hari kerja tanpa keterangan, itu 16 ke atas itu hukuman sedang sampai yang berat. Itu kita harus membentuk tim pemeriksa, Mbak. Oh. Nah, tim pemeriksa itu terdiri dari 3 elemen sebetulnya. Atasan langsung, lalu unsur pemeriksa dari inspektorat misalnya, atau dari sekjen, dan juga dari kepegawaian, dari unsur kepegawaian. 3 ini terdiri dari mereka yang pertama ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Dan jumlahnya ganjil. Seperti itu, Mbak. Jadi ada timnya. Jadi kalau untuk hukuman ringan, itu langsung, atasan langsung. Bisa langsung. Betul. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke yang sedang dan berat, langsung dibentuk Bentuk tim pemeriksa. khusus ya, Pak. Wah, berarti kalau misalkan nih, Pak, Iya. sudah dibentuk sebuah tim khusus, tetapi si oknum ini, Pak, si orang ini tetap mengabaikan hal tersebut, itu bagaimana, Pak? Nah, ini berkaitan dengan teknis berarti. Iya. Jadi, dengan kepada PNS yang diancam atau diduga melakukan ketidakhadirannya dicatat tanpa keterangan yang sah, yang ancamannya hukuman sedang dan berat, itu harus dilakukan pemanggilan, Mbak. Iya. Pemanggilan. Nah, surat pemanggilan itu secara teknis kurang lebih 7 hari sebelum hari H dipanggil. Di situ harus jelas. Selama ini pemanggilan pertama ya. Jadi dia harus hadir di situ. Kalau kemudian nggak hadir, kita beri panggilan kedua. 7 hari berikutnya. Jadi 7 hari ke depan Anda dipanggil oleh siapa? Oleh tim tadi yang dibentuk. Di mana tempatnya itu harus jelas. Lampiran formatnya itu ada di Perka 21 2010, Mbak. Nah, kalau sampai kondisi ekstrim PNS yang tadi tanpa keterangan tadi yang diancam hukuman sedang dan berat tadi tidak hadir juga, di situ tim pemeriksa bisa memberi keterangan bahwa yang bersangkutan tidak hadir, walaupun tidak menangani dengan BAP, tapi dibuat BAP tetap dan bisa dijatuhkan hukumannya tanpa kehadiran PNS yang bersangkutan. Seperti itu, Mbak. Begitu ya, Pak. Wah. Jadi prosesnya seperti itu. Dengernya ngeri-ngeri gimana gitu ya, Pak. Jangan sampai. Jangan sampai. Tim Marves Nah, di seluruh Indonesia itu kan ada mengalami hal catatan. Jadi tersebut. kita nggak masuk nih tim Marves, sobat Marves. Jadi kita nggak masuk. Minimal tadi kata kuncinya adalah ketika kita nggak masuk harus memberi keterangan yang sah. Soalnya PP 53 itu jelas tidak masuk kerja dengan alasan yang sah. Jadi argumentasi reasoning itu harus jelas. Gitu. Baik, Pak. Ini kan kita tadi membicarakannya tentang misalkan yang yang melanggar peraturan itu merupakan stafnya nih, Pak. Betul. Kalau misalkan sebagai atasan, ini mungkin agak-agak sensitif tapi nggak apa-apa ya, Pak, kita Curhat ya? bicarakan. Enggak, gimana? Sebagai atasan, mereka melihat langsung kelalaian-kelalaian yang ada di lapangan terhadap staf-stafnya, tetapi pimpinannya mengabaikan hal tersebut, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, jadi pimpinannya tidak menindak anak buahnya, Betul. bersekongkol. Ya. Nah, itu Atau ancam. mungkin, ya, begitu, Pak. Jadi jadi dikatakan dia tidak menegur mengabaikan. Ancaman hukumannya sama. Jadi atasan pejabat yang berwenang tadi itu lengkap satu. Misalnya saya JFU saya. Iya. Saya punya atasan eselon 4. Eselon 4 saya tidak menegur saya. Iya. Itu eselon 3-nya wajib kemudian untuk menjatuhkan hukuman kepada atasan saya langsung itu. Saya tadi agak bingung mengambil contoh eselon karena di BKN baru saja terjadi perampingan yang tadi itu. Oh, iya, betul, jadi Pak. perampingan organisasi di mana kemudian eselon 3 dan 4 dirampingkan.
program Bapak Presiden itu, Mbak. Jadi Iya, intinya ketika pimpinan tidak menegur bawahannya, dia mendapat ancaman hukuman yang sama. Pokoknya bertingkat aja ya, Bertingkat. Pak. Jadi, betul. Langsung naik ke atas Betul. lagi. Ada one Pokoknya step down, ada two itu- step down. Betul. Iya, siapapun itu yang melanggar, Betul. intinya semua tetap bisa terjadi. Jadi kita punya tanggung jawab penuh nih Sobat Marvel. Jadi ketika kita punya bawahan, kita wajib untuk mengetahui keberadaan dia dan juga kinerja dia. Betul. Itu merupakan tanggung jawab Betul. pimpinan ya, Pak. Oleh karenanya ada poin kepemimpinan kalau kita ada di SKP itu kan gitu. iya. Seperti itu, Mbak. Itu salah satunya. Salah satunya. Begitu ya, Pak. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan dari lembaga Bapak sendiri untuk sosialisasi apa saja sih, Pak, yang udah dilakukan untuk terus menyuarakan tentang kedisiplinan, Pak? Siap, terima kasih. Jadi kita tentu ada MONEF secara rutin Ya, karena betul. bagaimanapun tugas dari Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian adalah melakukan pendisiplinan dalam tanda petik sesuai dengan regulasi. Dan satu, dengan sistem yang ada kita akan memperkenalkan di tahun ini launching IDIS namanya. Wah, apa tuh, Pak? Integrated Discipline. Integrated Jadi discipline. dari seluruh tadi peraturan kepegawaian yang begitu banyak, nanti misalnya teman-teman di Kemenko Maritim misalnya yang berkaitan dengan ingin membuat pemanggilan disiplin, pokoknya berkaitan dengan disiplin, itu semua sudah by system. Dugaan pelanggarannya apa kita tinggal klik. Jadi kita udah sebetulnya nggak nyari-nyari lagi, itu sudah disiapkan fitur-fitur itu oleh teman-teman di BKN. Jadi kita tinggal klik, lalu pemanggilan pertama, pemanggilan kedua misalnya sampai kemudian pembentukan SK tim dan SK penjatuhan hukuman disiplin sudah disiapkan di situ. Template-nya sudah ada. Jadi kita tinggal input by need. Sangat sudah high tech ya, Pak, pokoknya sekarang. Sama seperti di sini. Betul. Sudah sangat maju. Betul ya, Pak. Kita harus terus mendukung perkembangan Iya, teknologi ya, Pak. iya. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah bahwa PNS itu out of date gitu ya, Pak. Enggak. Kita malah harus mencontohkan Betul. penggunaan teknologi tersebut. Nah, berarti masih dalam proses ya, Pak? Betul. Sekarang sebetulnya tahap sosialisasi. Oh, sudah masuk tahap Tahap sosialisasi dan di semester awal 2021 ini kita akan menyelesaikan dan mendapat indeks yang pertama. Oh, Gitu. menarik. Jadi di akhir tahun nanti akan dapat indeks final. Wah, seperti itu. sangat menarik tuh Iya. ya, Marves, untuk terus kita up to date terhadap hal tersebut. Nah, lalu Pak, berarti tadi oh iya nih kan balik lagi nih di era teknologi saat ini. Misalkan nih, Pak, tadi kan sudah ada teguran secara lisan, Betul. teguran secara Tertulis, lalu habis pernyataan itu tidak naik puas, lagi iya, betul. SP1, SP2, Iya, SP3 betul. begitu ya, Pak. Nah, itu tuh di zaman sekarang ini, misalkan kan orangnya kan nggak ada nih, Pak. Betul, betul. Nah, terus abis itu apakah bisa menggunakan kanal-kanal media sosial? Kan sekarang kita apa-apa WA, Betul, ya, Pak. betul. Telepon WA, Betul. bahkan rapat bisa lewat Hmm. WA segala macam, lewat Zoom. Nah, kalau misalkan kita memberikan mereka peneguran-peneguran tersebut Lewat melalui WA. daring, Siap. Jadi kita harus pahami misalnya bahwa WA, WhatsApp dan juga platform lainnya itu adalah medium, Mbak. Bisa nggak? Bisa. Tapi bukan kita mengetik narasi di situ. Jadi WA atau platform lainnya itu adalah medium atau sarana. Di dalamnya tentu misalnya kita bisa men-scan surat panggilannya melalui WA. Jadi nggak masalah, Mbak. Jadi di era pandemi ini, Kepala BKN mengeluarkan surat edaran nomor 12/4/2020. Jadi berkaitan dengan teknis pemanggilan, lalu kemudian pemrosesan sampai penjatuhan hukuman disiplin di era kegawat daruratan COVID, Mbak. Dan di situ jelas kita bisa menggunakan WhatsApp dan juga platform lainnya. Dengan catatan, kalau bisa sebetulnya kita tatap muka dengan menjaga jarak, physical distancing. seperti Tapi kita itu, sekarang ya. iya, siap. Jadi sebetulnya boleh banget, Mbak. Nggak apa-apa. Tapi ingat itu kalau di teori komunikasi itu, kalau di gagasan Wilburson, WhatsApp itu hanyalah medium, sarana. Betul, Bapak. Karena itu mempermudah dan namanya teknologi kan kita nggak bisa lari ya, Mbak. Iya. Kita harus bersahabat sama teknologi. Dan pokoknya kita harus memanfaatkannya aja ya, Iya, malah betul. jangan dibuat ribet. Betul. Jangan dibuat susah. Nah ini tadi saya ambil contoh nih, mohon maaf Iya. saya potong, Mbak. Jadi ketika kita di kabupaten daerah yang terpencil misal, ibu kota kabupaten ketika kita mau menyampaikan surat panggilan itu bisa pakai media-media itu, Mbak. Seperti itu. Jadi kalau dulu masih pakai pos dan seterusnya, tapi sekarang bisa memanfaatkan alat atau platform itu, seperti itu, Mbak. Betul, Pak. Nah, iya, pokoknya kita harus tetap menjunjung tinggi teknologi itu, Betul, Pak. kita harus bersahabat, Mbak. Bersahabat. Karena teknologi yang mengerti jangan Anda, Mbak. dimusuhin. Iya, dong, Tapi betul. jangan sampai juga Jangan sampai kecanduan juga, jangan sampai edik, Mbak. Betul. Nah, lalu Itu. nih, Pak, tadi kan kita udah ngomongin tentang bagaimana sistematika pemanggilan dan segala macam. Iya. Nah, tapi sebenarnya tadi kan memang kita udah sempat bahas ya, Pak, kalau ini tuh sifatnya personal dan pasti akan sangat didampingi. Rahasia, dan sifatnya rahasia, Mbak. Oh ya, dan sangat rahasia. Rahasia. Misalkan ada kasus ternyata tadi ada salah
ternyata dia tidak melanggar, tetapi adanya miskomunikasi dengan atasan dan yang lain sebagainya. Itu kan pasti nanti institusi Bapak langsung masuk ikut di saat timnya itu sudah diadakan, lalu akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Hak-haknya para PNS-PNS ini yang sudah dijatuhi. Oke, jadi yang gini Mbak, saya paham pertanyaannya. Jadi intinya PNS yang sudah dijatuhi hukuman disiplin sebetulnya punya yang namanya upaya banding, upaya administratif. Jadi ada dua itu Mbak. Jadi ada keberatan dan juga banding administratif. Untuk keberatan, jadi hukuman apa saja yang kira-kira PNS bisa mengajukan upaya administratif. Kalau untuk hukuman ringan tidak bisa, itu nggak bisa mengajukan banding. Jadi untuk banding administratif ke Bapek itu hanya untuk hukuman berat. Dalam hal ini pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Lalu untuk hukuman sedang itu bisa mengajukan keberatan. Nah, mekanismenya seperti apa? Untuk pengajuan keberatan, dalam hal ini PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dalam masa 24 hari kerja setelah dia menerima, jadi mulai menerima, dia harus mengajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Jadi kepada atasannya Mbak, dia harus mengajukan keberatan. Dalam 6 hari kerja, pejabat yang menghukum itu harus memberi keterangan. Nah, lalu kemudian setelah diproses, 21 hari kerja, atasan pejabat yang berwenang menghukum harus memberi pernyataan untuk memperberat, memperingan, atau kemudian membatalkan demi hukuman si PNS itu tadi. Kalau dalam 21 hari kerja dia tidak memberikan statement atau tanggapan, hukuman yang tadi kita ajukan keberatan tadi, itu batal demi hukum. Di situ mekanismenya Mbak. Jadi hari-harinya itu jelas. Jadi 24 hari kerja dari dia menerima SK, dia harus mengajukan keberatan. Kalau kemudian di hari ke-25 dia tidak mengajukan keberatan, itu dianggap dia menerima hukumannya. Seperti itu. Intinya di mata hukum semua itu setara ya Pak? Semua setara Mbak, ada mekanismenya. Jadi semuanya ada mekanisme dan teman-teman semua bisa melihat semuanya itu detail di PP 53 2010 dan turunannya Perka 21 2010. Seperti itu Mbak. Betul. Wah, menarik nih tim Marves untuk dipelajari. Nah, sekarang kita coba mulai personal nih Pak. Saya pengen tahu dong Pak, pengalaman Bapak selama ini menangani kasus-kasus tentang kedisiplinan itu kayak gimana sih Pak? Kita kaitkan dengan konteks misalnya hari kerja. Banyak teman, bahkan kolega saya sendiri, teman dekat, dia nggak sadar Mbak. Berkaitan dengan keterlambatan itu untuk kewajiban sesuai dengan jam kerja. Dia terlambat 10 menit, dia nggak lapor. 15 menit, dia nggak lapor. Dia pulang cepat, setengah jam, dia nggak lapor bahwa dia pulang cepat. Tiba-tiba dia terakumulasi Mbak. Terakumulasi kan itu ada misalnya karena 7,5 jam tiba-tiba dia terkumpul karena keterlambatan itu misalnya di bulan dari Januari sampai Oktober tiba-tiba biro kepegawaian dapat angka dia terlambat dari 7,5 jam misalnya dia mendapat 75 jam misalnya 75 menit berkaitan itu kan berarti dia 10 jam dia terlambat misalnya artinya apa hukumannya kan hukuman sedang gitu. Dia nggak sadar, padahal itu terakumulasi dengan sistem-sistem yang sudah begitu canggih. Kan kita misalnya handkey atau by system. Jadi itu terakumulasi semua Mbak, 5 menit. Tiba-tiba loh kok udah 10 hari kita dapat pemanggilan dari atasan langsung atau dari biro kepegawaian. Nah, teman-teman banyak di situ. Akhirnya mereka kenaikan gaji berkalanya terhambat setahun. Lalu kenaikan pangkatnya terhambat setahun, kayak gitu. Jadi mereka nggak sadar dari 5 menit, 10 menit. Itu tadi loh, ternyata terakumulasi. Nah, itu dia tim Marves, jangan sampai kita lupa ya Pak. Betul. Sama diri sendiri. Betul. Karena itu untuk diri kita. Jadi biasanya nih, setiap bulan, instansi itu kan biasanya entah tata usaha, entah biro kepegawaian akan memberikan catatan rekap. Di situ kita harus lihat situ, mana yang kita pulang cepat, tanpa keterangan, lalu mana kita yang terlambat. Nah itu harus dijelaskan di situ. Kita sampaikan ke atasan langsung, komunikasi, Pak, ini saya pulang cepat karena dulu Bapak perintahkan saya ke instansi mana, misalnya itu ambil data. Iya. Oh iya, nanti baru dikoreksi kan. Berarti enak ya Pak, kalau misalnya. Jadi dia nggak masuk kategori pelanggaran disiplin jam kerja. Nah itu dia tuh tim Marves tadi udah ada beberapa tips and trick ya yang disampaikan oleh Bapak. Nah tapi intinya nih Pak, tips and trick keseluruhan biar tim Marves ataupun teman-teman semuanya di luar sana tidak mengabaikan tentang kedisiplinan jam kerja ini tuh gimana Pak? Jadi tim Marves dan seluruh teman-teman dimanapun berada kita harus sadar bahwa sebetulnya kita sebagai PNS, sebagai ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa kan ceritanya itu. Jangan kemudian kita membuat citra-citra negatif yang kemudian. Jadi kita memang harus disiplin. PP 53 itu spiritnya adalah pendisiplinan. Kesadaran dari dalam diri bahwa kita memang harus tertib dan disiplin.
Jauhi seluruh larangannya dan lakukan seluruh kewajibannya. Itu saja. Dan tunjukkan prestasi kita dengan cara-cara kita yang katanya milenial. Banyak sekali, mohon maaf, kaum senior atau yang katakanlah mereka menamakan dirinya kaum kolonial, itu juga perlu kita kasih influence. Bahwa pengalaman mereka banyak, kita sepakat. Tapi ternyata kita harus juga beradaptasi dengan keadaan dan perkembangan zaman. Jadi kita berkolaborasi sih sebetulnya. Iya, itu dia Pak. Sekarang adalah eranya kolaborasi Tim Marves. Kita collab nih ceritanya. Iya. Kan? Kalau podcast, Bener. kita harus sering collab lah. Betul nih. Oke Tim Marves, nah berarti tadi kita harus mengamalkan nih, mengamalkan ya Pak, berat banget bahasanya. Intinya tips dan trik tentang kedisiplinan. Tadi yang udah kita diskusikan sama-sama bahwa kedisiplinan itu sebenarnya udah ada di diri kita, udah melekat di diri kita dari kita lahir ya Pak sebenarnya. Nah, apalagi di saat Tim Marves di seluruh Indonesia ini udah jadi pegawai negeri sipil. Betul. Kita sebagai cerminan bangsa ya Mas, Pak, untuk Indonesia itu sendiri harus terus menerapkan kedisiplinan. Sesimpel masuk jam kerja. Nah, begitu Tim Marves. Nah, kira-kira gimana Tim Marves? Apakah menarik episode kita yang kali ini? Nah, kalau misalkan Tim Marves masih kepo dan juga terus ingin menambah pengetahuan dan juga wawasan tentang perspektif hukum dari segala aspek kehidupan Tim Marves, jangan lupa untuk terus dengerin podcast Tanya Hukum. Terima kasih banyak ya Bapak atas partisipasinya. Sangat insightful, sangat milenial, sangat amat membara semangatnya untuk terus mengingatkan PNS di seluruh Indonesia. Semangat saya senang banget kalau PNS disiplin semuanya. Semua harus disiplin. Dan pokoknya intinya disiplin itu bukan berarti mengikat ya Pak. Bukan. Disiplin itu bukan berarti mengikat. Disiplin itu merupakan kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat. Disiplin itu melekat. Nah, itu dia Tim Marves. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga protokol kesehatan.